Oke, teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Jadi pada video kali ini saya akan ngasih tahu nih untuk teman-teman pemula ya. Tentunya yang lagi hobi merakit baterai-baterai seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Sebelum kalian menyodel baterai ya, entah baterai jenis lithium ion atau jenis lainnya, perhatikan tips dari saya ini agar teman-teman bisa merakit atau menyodel baterai dengan aman ya, tidak menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri atau bagi baterai itu sendiri ya. Karena sudah banyak korban karena ketidaktahuan ya, sehingga menyebabkan baterai rusak bahkan meledak. Ya tentunya yang dikhawatirkan adalah diri kita sendiri ya. Kalau baterai yang rusak mah gampang, tinggal kita beli lagi beres ya. Oke, langsung saja, ini dia tipsnya ya dalam menyodel baterai, khususnya baterai lithium ion 18650. Oke, yang pertama itu ya, teman-teman gunakan solder berkualitas ya. Nah, jadi teman-teman gunakan solder yang mempunyai panas yang cukup dan stabil ya. Minimal itu pakailah solder 60 watt ya. Jadi untuk merakit baterai ini, jadi gunakan solder yang berkualitas. Oke, jadi dulu saya pernah pertama kali menyolder ya tentang baterai ini, saya beli yang seperti ini soldernya. Ini solder 60 watt. Ini murah harganya, ini lumayan bagus juga ya, lumayan bagus. Nah, jadi gunakanlah solder yang panasnya itu stabil ya, teman-teman. Ya, kecuali teman-teman sudah berpengalaman dan sudah mempunyai trik khusus ya, jadi bisa menggunakan solder jenis apapun ya, atau pakai solder apapun ya. Tapi kalau sekarang saya memakai solder yang seperti ini, yang sudah pernah saya bahas ya. Jadi kalau ini bisa saya set, nah ini di maksimum 500 derajat celcius ya. Kalau untuk solder-solder biasa yang untuk merakit atau menyolder-nyolder komponen biasa seperti di mainboard TV atau mainboard set-top box ya, ini saya biasanya menggunakan 350-an ya. Nah, kalau untuk baterai saya khusus di 500 derajat celcius. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Yang pertama, gunakanlah solder berkualitas ya, atau solder yang mempunyai panas yang cukup dan juga stabil ya. Jangan yang kurang panas, ini bisa bisa merusak baterai ya, juga bahaya juga ya. Oke, kemudian untuk tips yang kedua adalah tipsnya kosongkan baterai. Ya, jadi sebelum teman-teman merakit baterai, alangkah bagusnya atau alangkah baiknya kosongkan baterai terlebih dahulu ya. Nah, ini saran dari pakar baterai. Jadi kalau mau menyodel baterai itu anjurannya baterai harus dikosongkan terlebih dahulu. Tentunya kosong sesuai takaran dari jenis baterainya ya. Misalkan baterai Li-ion ini ya. Li-ion ini kan poolnya 4,2. Nah, kosongnya itu sekitar 3 voltan gitu ya. Oke, seperti itu ya. Ini tips yang kedua ya. Kemudian tips yang ketiga, lakukan penyolderan dengan cepat. Nah, jadi pada saat menempelkan ya. Jadi saat menempelkan solder ke timah, misalkan ini timahnya di baterai, ini lakukan secepat mungkin ya. Jadi gitu ya, jangan lama-lama terus seperti ini terus ditempel gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak baik ya teman-teman ya. Jadi harusnya langsung gitu ya, langsung nempel dengan sempurna. Nah, makanya ini menyangkut dengan poin pertama ya. Jadi gunakanlah solder berkualitas supaya nanti ketika kita menyolder dengan cepat, timahnya bisa menempel dengan sempurna ke baterainya. Oke, untuk tips selanjutnya ya, mungkin tips terakhir, yaitu jika teman-teman kesulitan dalam menyolder ya, dalam menyolder baterai seperti ini,
gunakanlah plugs ya, gunakanlah plugs. Dan plugs ini sangat membantu ya dalam penyolderan. Jadi plugsnya juga harus disesuaikan dengan jenis baterainya ya. Misalkan di sini ini kan baterainya alasnya ini kan dari stainless steel ya. Jadi teman-teman gunakanlah plugs juga plug stainless ya. Seperti ini contohnya. Ini yang biasa saya pakai, ini mereknya Optima, tapi sekarang di pasaran sudah jarang ya. Ini lumayan sangat bagus ya, tapi ada juga ya merek-merek yang Cina gitu, itu juga murah tapi lumayan bagus ya. Ada juga yang buatan sendiri juga ada ya, membuat plug solder khusus untuk merakit baterai gitu ya, atau menyolder baterai. Nah cuman itu kadang saya pengen bandingin ya antara buatan sendiri sama buatan pabrik gitu ya, karena banyak ya berseliweran ya cara membuat plugs ini ya. Cara membuat plugs ini banyak sekali berseliweran. Jadi saya pengen mencobanya dan pengen ngebandingin hasil mana yang terbaik ya, apakah buatan pabrik atau buatan rakitan sendiri. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi plugnya disesuaikan. Kalau misalkan tembaga ya pakai plug solder aja ya. Kalau misalkan alasnya ini tembaga ya, baterainya tembaga, alasnya pakai plug solder aja sudah cukup ya. Seperti ini plug solder. Ini yang biasa saya pakai untuk solder-solder SMD. Nah ini juga bagus. Oke, nah jadi itu dia beberapa tips dari saya ya dalam menyolder baterai. Semoga teman-teman pemula bisa dengan mudah ya menyolder baterai, tapi tentunya dengan aman dan nyaman, dan juga baterai yang disoldernya juga masih dalam keadaan bagus ya, karena percuma sudah disolder banyak gitu ya, ternyata baterainya ada yang rusak karena kita menyoldernya tanpa tanpa aturan gitu ya, tanpa pengetahuan yang jelas gitu ya. Oke, nah seperti itu ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan semoga kita semua sehat selalu. Sampai jumpa di video berikutnya.